datang di video kelas ibu hamil. Saya Dr. Yeni. Saya bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Grogol. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ketiga dari kelas ibu hamil, yaitu tentang penyakit atau komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan, saat persalinan maupun dalam masa nifas. Yang pertama, anemia dalam kehamilan. Anemia dalam kehamilan adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin di dalam darah. Hal ini dapat mengakibatkan asupan nutrisi atau suplai nutrisi ke janin menjadi terganggu. Anemia dalam kehamilan sebagian besar disebabkan karena kekurangan zat besi. Ini bisa diakibatkan karena adanya peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan. Bisa juga disebabkan karena kekurangan asupan zat besi selama kehamilan, dan juga bisa disebabkan karena penyakit-penyakit infeksi seperti kecacingan dan malaria. Ibu hamil yang mengalami anemia dapat mengakibatkan yang pertama, keguguran. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, bayi lahir sebelum waktunya atau dikatakan sebagai prematur. Yang keempat, pada anemia berat bisa menyebabkan bayi lahir mati. Dan yang kelima, anemia juga memperparah perdarahan saat persalinan, sehingga beresiko pada kematian ibu. Akibat yang bisa ditimbulkan pada ibu hamil yang mengalami anemia adalah yang pertama, keguguran. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, bayi lahir sebelum waktunya atau dikatakan sebagai prematur. Yang keempat, pada anemia berat bisa menyebabkan bayi lahir mati. Dan yang kelima, anemia juga akan memperparah perdarahan saat persalinan, sehingga bisa beresiko pada kematian ibu. Pencegahan untuk ibu hamil yang mengalami anemia yaitu yang pertama, rutin minum tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan. Yang kedua, makan makanan yang mengandung zat besi, asam folat, protein, dan vitamin C seperti yang terkandung dalam sayuran hijau, buah-buahan segar, daging, dan kacang-kacangan. Penyakit yang kedua yang mungkin timbul selama kehamilan adalah kekurangan energi kronik atau dikatakan ibu hamil dengan kek. Ibu hamil dikatakan kek apabila dalam pemeriksaan lingkar lengan atas itu di bawah 23,5 cm. Ibu hamil yang mengalami kek ini disebabkan karena kekurangan asupan makanan bergizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ibu hamil yang mengalami kek dapat mengakibatkan yang pertama, keguguran atau bayi lahir mati. Yang kedua, bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, perkembangan organ tubuh janin terganggu sehingga dapat mengakibatkan kecacatan. Untuk mencegah ibu hamil kekurangan asupan gizi, sebaiknya selama kehamilan ibu mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti yang terdapat pada ayam, telur, daging, ikan, sayuran hijau dan buah-buahan segar, dan juga kacang-kacangan.
Penanganan untuk ibu hamil yang mengalami KEK yang pertama adalah dengan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil. Yang kedua, menerapkan pola makan yang benar dan mengkonsumsi gizi yang penting selama kehamilan. Selain penyakit-penyakit yang mungkin timbul selama kehamilan, perlu juga para ibu hamil mengetahui tanda bahaya selama kehamilan, saat persalinan, maupun dalam masa nifas. Tanda bahaya selama kehamilan yang pertama, muntah terus-menerus dan ibu hamil tidak mau makan. Yang kedua, demam tinggi. Yang ketiga, perdarahan pada hamil muda atau pada hamil tua. Yang keempat, air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang kelima, gerakan janin dirasakan berkurang dari sebelumnya. Dan yang keenam, bengkak pada kaki, tangan, wajah, disertai nyeri kepala atau kejang. Tanda bahaya saat persalinan yang pertama, perdarahan dari jalan lahir. Yang kedua, air ketuban berwarna hijau dan berbau. Yang ketiga, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang keempat, ibu mengalami kejang. Yang kelima, ibu gelisah dan mengalami rasa sakit yang hebat. Dan yang keenam, ibu tidak kuat mengejar. Sedangkan tanda bahaya dalam masa nifas yang pertama adalah perdarahan melalui jalan lahir. Yang kedua, keluar cairan yang berbau dari jalan lahir. Yang ketiga, demam lebih dari 2 hari. Yang keempat, bengkak pada tangan, kaki, wajah, disertai nyeri kepala dan kejang. Yang kelima, bengkak pada payudara, berwarna kemerahan dan disertai dengan rasa sakit. Dan yang keenam, ibu terlihat sedih dan murung dan cenderung ke arah depresi. Apabila ditemukan tanda bahaya seperti tersebut, ibu hamil dan keluarga agar segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mencegah terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi ibu hamil dan keluarga. Terima kasih, salam sehat.